Hi guys, welcome back to my channel. Day 17, One Day, One Knowledge. Ya, hari ini aku akan share sama teman-teman semuanya masih seputar public speaking ya. Nah, tapi di konten hari ini aku bakal share sama teman-teman semua satu hal yang terkadang ini bukan menjadi prioritas ketika public speaker itu menyampaikan. Terkadang yang kita bahas malam ini nih, poinnya ini masih terkadang banyak orang yang belum bisa nerapin itu dan belum peka terhadap itu. Ya gitu. Apalagi teruntuk kita nih, kadang public speaker pemula. Apa itu? Masih di dalam isi dari bukunya Ong Ihojanto, yaitu tentang presentasi yang kadang bisa membuat kitanya itu jadi malas, ngantuk, dan bosan. Pasti kita sering banget ya ngelihat mungkin ada satu orang public speaker. Dia tuh lagi presentasi, dia tuh lagi menjelaskan, entah itu dalam seminar kah, dalam kelas kah, atau di lingkungan sekitar kita lah. Yang terkadang biasanya di acara-acara yang berbau seminar ya, yang ada presentasinya di situ. Ada beberapa orang nih yang kadang kita itu suka ngerasa, aduh kayaknya bosan banget deh ini. Ada yang tiba-tiba kayak ngantuk, lama banget. Kadang lihat jam, ini lama banget dah. Kadang ya, ada yang lebih parahnya lagi adalah sampai berdoa, ya Allah, semoga ya Allah bentar lagi kapan ini ada kata-kata ini terakhir ya. Wah, itu sudah senang banget tuh. Karena udah ngerasa kayak alhamdulillah akhirnya udah selesai. Gitu loh. Ada yang sampai kayak gitu. Dan ada bahkan yang paling normal ya, kita itu paling main handphone gitu. Entah itu scroll IG, scroll TikTok, scroll WA. Dan bahkan ya, kita tuh kan paling jarang banget kadang buka galeri dari awal sampai akhir. Nah, karena itu bosen banget ya, jadi kita itu maksain untuk coba buka galeri. Kadang nemu tuh di atas, wah ini foto lama. Gara-gara apa? Kita jarang buka. Nah, karena ini momennya itu boring ya kita pasti ngebuka lah. Karena IG udah selesai, bosen ya kan. Lihat TikTok udah bosan juga. Lihat WhatsApp kayaknya nggak ada ngechat tuh. Nah, ya udahlah buka galeri aja. Kadang mainin kalkulator tuh. Ada aja yang kayak gitu. Karena kenapa penyebabnya? Karena materinya yang bosen, pembawaannya yang kurang menarik, dan lain sebagainya. Pokoknya seputar kayak gitulah. Nah, apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah, yang pertama, terkadang dari awalnya itu sudah salah. Gitu loh. Dari awal mungkin pembawaannya sudah, intonasinya kurang hype, intonasinya masih kurang wah gitu loh. Terus yang kedua adalah yang menjadi bahayanya itu adalah dia datang dengan pembawaan yang kurang happy. Kayak gitu. Makanya ada dalam public speaking namanya itu 1 minute sakral gitu. Nah, 1 menit sakral itu waktu-waktu awal yang sakral itu penentu gitu loh. Dari awal sampai akhir audiens bakal nyimak atau enggak. Nah, makanya di 1 minute sakral ini kita harus benar-benar mengemas dengan hal-hal yang sangat menarik. Kayak gitu. Nah, terus apa? Kurangnya humor juga loh. Itu menjadi faktor yang membuat presentasi kita kurang menarik. Dan seterusnya, yang the last part adalah audiens merasa kurang dianggap keberadaannya. Maksudnya gimana? Maksudnya, audiens itu teman-teman, kita tuh sebagai audiens berharap banget untuk dianggap. Salah satunya apa? Di 1 minute sakral kita bisa gunakan waktunya itu untuk menyapa mereka. Coba dong sebelah sini, sebelah kanan, apa kabarnya, saya mau dengar. Di sebelah kiri saya mau tanya dulu deh, apa kabarnya. Yang di tengah nih, kita tes ombak dulu, kita tes yel-yel dulu. Itu melibatkan mereka. Jadi dengan kita melibatkan mereka di dalam presentasi kita, walaupun di awal ya, itu tandanya kita menganggap kehadiran mereka. Makanya saya bilang, public speaking mengajarkan kita how to respect other people, gitu loh. Nah, dengan kita respect ke orang adalah kita menghargai keberadaan mereka. Kita libatkan mereka. Nah, caranya biar kita itu bisa membuat presentasi kita menarik adalah yang saya katakan di awal apa? Kurangnya humor. Nah, di dalam buku ini dijelaskan apa? Berikan 3 hal berikut ini biar kita itu bisa presentasinya baik, keren, menarik di mata audiens. Apa? Yang pertama, berikan humor. Maksudnya berikan humor apa? Lemparkanlah jokes-jokes yang ringan-ringan yang bakal bisa membuat orang tuh merasa, waduh ini asik nih. Kayak gitu. Walaupun jangan sampai over ya. Nah, di buku ini ada satu resep lagi. Ternyata
Humor itu yang paling menarik adalah coba pakai pengalaman-pengalaman pribadi kita. Biasanya kan ada ya, kalau saya tuh suka cerita tentang pengalaman pribadi saya kalau lagi latihan tuh. Lagi di kamar, saya tuh latihan public speaking itu ya. Saya tuh niat banget, kadang pakai baju yang benar-benar niat, seolah pakai jas lah apa. Karena saya mendalami peran. Dan adalah beberapa hal yang dari situ saya bisa jadiin jokes. Kayak gitu. Dan itu memang benar adanya. Nah makanya biar kesannya itu lebih lucu lagi adalah coba dari pengalaman lucu kita, dari pengalaman-pengalaman kita yang relate dengan apa yang kita sampaikan. Itu bisa dipakai untuk di bagian humor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah libatkan mereka gitu. Libatkan audiens. Entah itu kita adain diskusi kelompok kayak di situ, entah kita berikan mereka kesempatan berbicara kayak, atau kita berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapat kayak. Intinya, nah ini ada catatan nih di buku ini untuk melibatkan mereka. Lihat situasi dan kondisinya. Kalau memungkinkan untuk kita coba deh, kayaknya audiens kita ini kita paham anak-anak sekolah gitu. Ya mereka nggak mungkin dong kita suruh tiba-tiba kayak harus memberikan hafalan yang tinggi-tinggi banget, atau kita suruh maju ke depan yang tinggi-tinggi banget pembahasannya, enggak. Coba deh dengan yang semereka bisanya gitu. Apa? Misalnya kita bilang, ayo di sini siapa yang mau cerita tentang pengalaman kalian di masa awal-awal sekolah gitu. Bisa. Atau tentang yang penting yang relate aja sama apa yang kita bahas. Ringan-ringan. Itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Misalkan kondisi ini sudah riweh, nggak bisa gitu ya. Ini kita tahu nih audiens kita kayaknya kalau misalnya dikasih presentasi kelompok atau kita buat kelompok-kelompok diskusi itu kayaknya nggak bisa deh. Jangan dipaksakan untuk kita harus berdiskusi, enggak. Nah makanya di sini catatannya apa? Lihat katanya. Lihat, ini tergantung konteksnya apa. Kayak gitu. Kalau misalkan kita memungkinkan, kayak misalkan ini acara FGD ya, Focus Group Discussion ya, berarti kita harus membuat presentasi kelompok, kayak gitu, diskusi gitu kan. Seperti itu. Nah, yang terakhir the last part apa di buku ini? Yang ketiga adalah kamu bisa share your story gitu loh. Berikan cerita about apa? About your experience gitu loh. Atau experience-nya orang lain kayak gitu. It's okay banget. Karena kenapa? Nah, dari melalui cerita, terkadang kita tuh lebih gampang untuk menyerap, mengingat cerita. Ya, karena otak kita ini kan terkadang lebih gampang mengingat itu sesuatu itu dari cerita gitu. Nah makanya dengan melalui cerita kita juga bisa memaparkannya dengan melalui cerita, entah itu kisah inspiratif satu tokoh atau tokoh ini tokoh itu bisa kita gunakan biar presentasi kita menarik, biar presentasi kita pula berbekas. Yang terakhir apa? Dan presentasi itu diingat sama para audiens kita. Itu deh. Jadi pakai tips ini biar kita tuh tambah semangat dan juga presentasi kita nggak boring. Maybe enough. Thank you for watching. Bye-bye.